Rahayu Sagung Dumadi masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Krisnoko Sosro dan Sabu Inten. Ternyata apa yang dijumpainya mengejutkannya pula. Orang yang datang itu adalah Ki Dalang Mantingan. Sesaat darah Maisa Jenar jadi berdegupan. Kalau ada orang ketiga yang menyaksikan hadirnya Nyai Wirosobo di tempat itu, dapatlah menimbulkan bermacam-macam kemungkinan. Tetapi karena ia percaya bahwa sahabatnya itu tidak akan menjelekkan namanya, maka segera ia pun dapat menguasai dirinya kembali. Sementara itu, terdengar Mantingan berkata, "Adimas, maafkanlah kalau kedatanganku sangat mengejutkan Adimas." Tidak seberapa Kakang Mantingan. Tetapi sudah lamakah Kakang berada di sini? Jawab Maisa Jenar sambil menggeleng lemah. Sudah lama. Aku menyaksikan semua yang terjadi sejak Adimas membunuh harimau itu dengan tangan, sampai perselisihan paham yang terjadi antara Adimas dan Nyai Wirosobo, sahut Mantingan. Maisa Jenar menundukkan kepalanya sambil kembali menggeleng lemah. Kemudian katanya, "Aku tidak mengerti kenapa hal-hal serupa itu bisa terjadi. Kau dengar seluruh pembicaraan kami, Kakang?" "Seluruhnya. Aku datang ke tempat ini bersama waktunya dengan Nyai Wirosobo," jawab Mantingan. "Kau tahu bahwa aku di sini?" tanya Maisa Jenar lebih lanjut. "Iya, sebab ketika aku mendengar aum harimau dan terbangun dari tidurku, aku tidak melihat Adimas di pembaringan. Segera aku pergi mencarinya. Ketika aku turun ke halaman, aku melihat Nyai Wirosobo sedang berlari dengan kencangnya ke arah suara harimau itu. Tentu saja aku tidak dapat membiarkan hal semacam itu terjadi. Segera aku pun pergi menyusulnya, dan seterusnya seperti apa yang terjadi di sini." Mendengar keterangan Mantingan, Maisa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian untuk beberapa saat mereka berdiam diri, tenggelam dalam pikiran masing-masing, sampai kembali Mantingan berkata, "Adimas, sebenarnya apa yang terjadi hanyalah karena kesalahpahaman belaka. Apa pendapat Kakang tentang hal itu?" Sela Maisa Jenar. "Maafkanlah kalau aku katakan bahwa tidak banyak yang Adimas ketahui tentang perasaan seorang wanita. Sebaliknya, Nyai Wirosobo menerima keterbukaan dada Adimas itu dengan kemasgulan dan kegusaran. Sebenarnya tak ada persoalan apa-apa antara Adimas dan Nyai Wirosobo. Karena itu, tak ada alasan bagi Adimas untuk tergesa-gesa pergi." Maisa Jenar diam sejenak. Ia mencoba mencerna keterangan Ki Dalang Mantingan, tetapi akhirnya kembali ia menggeleng lemah. "Kakang Mantingan, aku kira lebih baik aku pergi. Banyak hal yang tidak menguntungkan apabila aku tetap tinggal di sini. Kakang tahu bahwa aku bukanlah seorang yang sabar dan peradah untuk menerima perangsang-perangsang yang dapat membakar perasaanku. Aku juga masih belum tahu apakah Wirosobo sudah puas dengan kematian Samparan." Kembali mereka berdiam diri. Udara malam yang lembab di daerah pegunungan mengalir di bawah arus angin berlahan-lahan, dan dalam keheningan itu kembali suara-suara malam bertambah jelas. Sebenarnya
sangatlah berat perasaan Mantingan untuk melepas Maisa Jenar pergi. Meskipun baru beberapa hari ia mengenalnya, namun seolah-olah hatinya telah tergenggam erat dalam tali persahabatan. Karena itu, ia berusaha keras untuk menahan Maisa Jenar. "Adimas," katanya sejenak kemudian mengusik sepi malam. "Kalau Adimas bersikeras untuk meninggalkan tempat ini, bukankah lebih baik Adimas pergi ke Prambanan? Kakang Demang Penanggalan akan merasa berbahagia kalau Adimas sudi tinggal beberapa hari di rumahnya." Maisa Jenar tidak segera menjawab ajakan itu. Memang pernyataan yang demikian itu mungkin sekali, tetapi mengingat kemungkinan-kemungkinan lain di mana Ki Asem Gede turut berkepentingan adalah kurang pada tempatnya, sedangkan ia sama sekali tidak mengerti persoalannya. Tidaklah enak perasaan Maisa Jenar untuk meninggalkan keluarga Ki Asem Gede dan kemudian tinggal pada keluarga Mantingan. Dengan demikian suasana menjadi kaku, seperti garis-garis karang di tebing-tebing pegunungan yang merupakan lukisan-lukisan hitam di atas dasar kebiruan langit yang ditaburi bintang-bintang. Akhirnya Maisa Jenar mengambil suatu ketetapan. Ia harus pergi meninggalkan daerah itu. "Kakang Mantingan, terpaksa aku tidak dapat mengubah keputusanku. Banyak hal yang dapat aku lakukan kalau aku melanjutkan perjalananku. Mungkin aku dapat menemukan sarang lowo ijo di hutan Mentau, atau gerombolan orang-orang berkuda yang membuat upacara-upacara aneh dengan mengorbankan gadis-gadis itu." Sampai sekian, Mantingan sudah menduga bahwa sulitlah baginya untuk tetap menahan Maisa Jenar. Sementara itu, Maisa Jenar meneruskan, "Kakang Mantingan, meskipun aku bukan lagi seorang prajurit, namun aku masih tetap ingin mengabdikan diriku. Sebab pengabdian yang sebenarnya tidak harus melulu ditunjukkan kepada raja, tetapi sebenarnya lah bahwa pengabdian itu harus ditunjukkan kepada rakyat. Karena itu, aku akan merasa berbahagia sekali kalau aku dapat berbuat sesuatu untuk ketentraman hati rakyat. Nah Kakang, sampai sekian saja pertemuan ini." Tak sepatah kata pun yang dapat diucapkan Mantingan. Betapa kagumnya ia terhadap Maisa Jenar yang telah menemukan garis tujuan bagi hidupnya. Meskipun ia sendiri juga selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang serupa, yaitu membasmi kejahatan. Tetapi apa yang dilakukannya itu adalah di luar kesadaran bagi sesuatu tujuan yang besar. Karena itu, apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan sepotong-potong tanpa suatu garis penghubung dari yang satu dengan yang lain. Kemudian terdengar kembali Maisa Jenar berkata, "Kakang Mantingan, sampai di sini kita berpisah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Kalau Kakang Mantingan tidak berkeberatan, di akhir tahun ini, 2 hari sebelum purnama penuh, kita bertemu di sekitar Banyu Biru dan Rowo Pening. Bukankah pada saat itu akan terjadi sesuatu yang penting?" Seperti diperingatkan akan kelalaiannya, Mantingan menjawab, "Baiklah Adimas, baiklah, kita menyaksikan pertemuan para tokoh-tokoh sakti dari aliran hitam itu. Sementara itu, masih ada waktu bagiku untuk sedikit menambah pengetahuanku yang sangat pici ini. Sesudah itu, aku juga akan segera kembali ke Wonokerto. Mudah-mudahan aku diizinkan oleh guruku, Ki Ageng Sumpit. Aku kira Ki Ageng Sumpit tidak akan keberatan selama apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan garis kebijaksanaan negara. Nah, Kakang Mantingan, selamat tinggal.
Salamku buat Ki Asem Gede dan Demang Penanggalan. Dengan perasaan yang sangat berat, Mantingan melepas Maisa Jenar pergi. Sebenarnya Maisa Jenar pun merasa betapa beratnya meninggalkan daerah ini. Meskipun ia mengalami banyak hal yang tak menyenangkan, tetapi justru karena itu ia akan tetap terkenang pada sahabat-sahabatnya, di mana ia sendiri mengalami kesulitan. Kini kembali Maisa Jenar dengan pengembaraannya. Mula-mula ia berjalan menyusur jalan yang dilaluinya ketika ia mengikuti Ki Asem Gede. Tetapi ia tidak mau terus sampai ke Prambanan. Karena itu, ketika jalan ini akan memasuki Belukar, ia mengambil jurusan lain. Ia memilih jalan yang belok ke barat, menyeberangi Sungai Opak. Meskipun ia sama sekali belum mengenal daerah yang dilaluinya, tetapi sedikit banyak ia mengenal ilmu perbintangan yang diharapkan dapat menuntunnya ke arah yang dikehendaki. Demikianlah Maisa Jenar sebagai seorang perantau berjalan dari desa ke desa, dari kademangan yang satu ke kademangan yang lain. Dilewatinya desa-desa Semboyan, Kalimati, Temu Agal, terus ke selatan lewat daerah Cilempu dan Cepuwatu, terus kembali membelok ke barat tanpa berhenti. Pada saat fajar menyingsing, sampailah Maisa Jenar ke depan mulut hutan yang lebat yang terkenal dengan nama Alas Tambak Boyo. Sampai daerah ini, Maisa Jenar berhenti sejenak. Dipandanginya hutan lebat yang terbentang di hadapannya. Meskipun hutan itu tidak begitu besar, tetapi sangat berbahaya. Di dalamnya bersarang banyak jenis binatang berbisa. Karena itu jarang orang yang lewat. Sebab kecuali binatang-binatang berbisa yang dengan sekali sengat dapat membunuh seseorang, juga di dalam hutan itu banyak bersarang penyamun-penyamun dan perampok-perampok. Hanya rombongan yang agak besar dengan kawalan yang kuat sajalah yang berani menyeberangi hutan ini. Kebanyakan mereka adalah pedagang-pedagang dari pesisir utara yang membawa barang-barang untuk dipertukarkan dengan hasil-hasil hutan. Tetapi meskipun rombongan-rombongan itu telah menyewa beberapa orang pengawal yang dianggapnya kuat, namun tidak jarang di antara mereka yang tak berhasil keluar lagi dari hutan ini. Pada saat nama Lowo-Ijo sedang cemerlang, beberapa saat yang lalu, daerah ini pun merupakan daerah pengaruhnya. Tetapi tiba-tiba ia seakan-akan menarik diri dan melepaskan semua hak-haknya atas beberapa daerah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Lowo-Ijo adalah memusatkan perhatian dan waktunya untuk merebutkan dan menemukan pusaka-pusaka Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten, di samping persiapan-persiapan untuk menghadapi pertemuan puncak dari tokoh-tokoh sakti aliran hitam. Karena itu timbullah kesan seakan-akan kekosongan pemerintahan di wilayah pengaruh Lowo-Ijo. Penjahat-penjahat kecil yang semula harus tunduk pada setiap peraturan yang dibuat oleh Lowo-Ijo, sekarang mereka bebas dan tak dapat berbuat sekehendak hati mereka. Tidak jarang terjadi bentrokan-bentrokan dan pertempuran-pertempuran antara satu golongan dengan golongan yang lain untuk memperebutkan rezeki. Demikianlah kiranya isi hutan lebat yang bernama Tambak Boyo, yang sebenarnya hanya merupakan anak dari induk hutan yang lebih besar dan dahsyat, yaitu Alas Mentau. Tetapi meskipun seakan-akan Lowo-Ijo telah menghentikan sebagian besar dari kegiatannya, namun tak segolongan pun dari para penjahat kecil yang berani melakukan pekerjaannya di hutan induk yang lebat itu. Sebab bagaimanapun mereka masih menghormati pusat kebesaran kerajaan Lowo-Ijo. Sementara itu, Maisa Jenar masih tegak memandang kehijauan hutan di hadapannya yang berkilat-kilat terkena cahaya matahari.
karena pantulan embun pagi yang sedang mulai menguap. Dalam keheningan udara pagi, hutan itu tampaknya seakan-akan tubuh raksasa yang sedang terbujur lelap. Mengerikan. Untuk menyeberangi hutan itu, Maisa Jenar memerlukan waktu beberapa hari sampai dijumpainya pedesaan kecil di daerah Pliridan. Sesudah itu, ia akan sampai ke bagian hutan yang bernama Beringin dan di bagian selatan yang penuh dengan rowo-rowo bernama Pacetokan. Untuk melampaui kedua daerah ini pun diperlukannya waktu beberapa hari pula. Kalau ia ingin menemui Padukuhan, ia harus menyusup ke selatan ke daerah Ngelipura dan Mangir. Mengingat itu semua, Maisa Jenar merasa perlu untuk mendapat bekal makanan secukupnya. Maka sebelum memasuki hutan, diperlukannya untuk singgah di Padukuhan yang terdekat untuk membeli bahan makanan sekedarnya. Di samping itu, ia mengharap pula bahwa di dalam hutan itu pun akan tersedia bahan makanan, terutama daging. Di sebuah gardu di tepi sebuah desa, dilihatnya banyak orang sedang berjualan. Rupanya gardu itu merupakan tempat berkumpul bagi mereka yang akan menyeberangi hutan. Mereka menunggu sampai jumlah yang cukup, kemudian bersama-sama mengupah beberapa orang yang kuat untuk mengawal mereka sampai ke Ngelipura, Mangir, atau daerah Begelan di seberang hutan Mentau setelah melintasi pegunungan Menoreh. Lalu lintas mulai ramai kembali sejak Lowo Ijo melepaskan beberapa daerah pengaruhnya. Sedangkan terhadap perampok-perampok kecil, para pengawal bersama-sama para pedagang dalam jumlah yang cukup besar merasa mampu untuk menandingi perampok-perampok itu. Di antara mereka yang berkumpul di situ terdapat beberapa orang saudagar, beberapa orang yang barangkali akan mengunjungi sanak saudara di tempat yang jauh. Mereka semua menyandang senjata. Ada yang membawa tombak, kapak, pedang yang berjuntai di pinggang, keris, dan sebagainya. Yang menarik perhatian Maisa Jenar, di antara mereka ada seorang gadis yang cantik. Menilik pakaiannya, ia pasti termasuk salah seorang dari keluarga yang cukup. Tetapi melihat wajahnya, tampaklah betapa suram dan sayu. Mungkin ada sesuatu masalah yang memaksanya untuk melawat demikian jauhnya, sehingga terpaksa harus menyeberangi hutan Tambak Boyong. Selain gadis itu, Maisa Jenar juga tertarik kepada seorang pemuda yang berwajah tampan dan bersih. Umurnya tak banyak terpaut dengan umurnya sendiri. Pemuda itu berpakaian rapi seperti seorang pedagang kaya. Kainnya lurik berwarna cerah, sedangkan bajunya agak gelap berkotak-kotak. Dari celah-celah bajunya tampaklah timang emasnya berentes intan. Serasi benar dengan kulitnya yang kuning bersih. Namun agaknya ia terlalu berani dengan menonjolkan kekayaannya melewati daerah yang berbahaya itu. Kedatangan Maisa Jenar di antara mereka sama sekali tidak menarik perhatian, baik bagi mereka yang akan mengadakan perjalanan maupun para pengawal yang tampaknya telah siap. Sebab kedatangan Maisa Jenar dengan pakaian yang kusut serta janggut dan kumisnya yang serba tak teratur itu tampak seperti seorang perantau yang biasanya memang mencari kesempatan untuk dapat bareng dengan rombongan-rombongan yang demikian. Para pengawal sudah sering melihat hal yang serupa, dan dari para perantau semacam ini sama sekali tak dapat diharap untuk menambah upah mereka. Tetapi karena biasanya para perantau itu tidak pernah mengganggu, maka para pengawal pun tak pernah merasa keberatan, malah hampir tak peduli. Bahkan dari para perantau itu dapat pula diambil keuntungannya dengan menambah jumlah orang dalam rombongan itu, yang juga berarti menambah satu tenaga apabila sesuatu terjadi. Mula-mula Maisa Jenar sama sekali tak menaruh perhatian atas rombongan itu, sebab ia tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Tetapi
karena di antara orang-orang itu ada yang menarik perhatiannya, maka ia pun mencoba untuk mendekati mereka dengan pura-pura membeli beberapa macam makanan. Semakin dekat, semakin jelaslah kedudukan yang menggores di wajah gadis cantik itu. Menurut dugaan Maisa Jenar, gadis itu umurnya berkisar di antara 20 tahun. Menilik sikap, kata-kata, dan beberapa gerak-geriknya, gadis itu adalah gadis yang manja. Tetapi karena itu pula lah, maka Maisa Jenar menjadi bertambah heran. Mengapa gadis manja ini menempuh perjalanan yang berbahaya? Pada saat itu, Maisa Jenar masih belum tahu apakah gadis itu mempunyai kawan seperjalanan di antara rombongan itu. Sedangkan pemuda tampan itu pun semakin menarik perhatiannya pula. Meskipun pemuda itu berwajah tampan dan bersih serta bersikap sopan, tetapi ketika Maisa Jenar sempat memandang matanya, ia menjadi curiga. Mata yang redup dan selalu bergerak-gerak bukanlah mata orang baik-baik. Bibirnya yang tipis dan selalu menyungging senyum yang aneh itu pun telah menyatakan bahwa ia mempunyai sifat yang tidak berterus terang dan meremehkan orang lain. Karena itulah maka Maisa Jenar kemudian membatalkan niatnya untuk mendahului rombongan itu. Ia merasa tertarik untuk mengikuti iring-iringan itu. Ketajaman perasaannya mengatakan bahwa ada hal yang tidak wajar pada pemuda tampan itu. Ternyata Maisa Jenar tidak perlu menunggu lama, sebab sebentar kemudian terdengarlah aba-aba dari pimpinan pengawal yang sudah setengah umur untuk menyiapkan kawan-kawannya yang terdiri dari kira-kira 10 orang untuk segera berangkat mumpung hari masih pagi. Semakin curigalah Maisa Jenar terhadap pemuda itu, karena kemudian tampak sikapnya yang semakin sopan berlebih-lebihan. Dengan sangat cekatan ia membantu kawan-kawan dalam rombongan itu, terutama gadis cantik yang juga menarik perhatian Maisa Jenar itu. Sebentar kemudian siaplah semuanya. Beberapa orang pengawal membawa beban masing-masing di samping senjata mereka, dan hampir setiap orang dalam rombongan itu membawa bungkusan besar dan kecil. Tetapi tidak demikianlah pemuda itu, kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Tak sehelai benang pun di bawahnya, namun di tangannya tergenggam sebatang tongkat yang agak panjang berwarna hitam mengkilap. Kembali terdengar pimpinan rombongan itu memberikan aba-aba. Sesaat kemudian mulailah iring-iringan itu bergerak. Jumlah orang yang ikut serta dalam rombongan itu, kecuali para pengawal, kira-kira berjumlah 25 orang. Di antaranya hanya terdapat 3 orang wanita. 2 di antaranya berjalan dengan suami masing-masing, sedangkan gadis cantik yang menarik perhatian Maisa Jenar ternyata hanya seorang diri. Maisa Jenar segera mengikuti rombongan itu, dan dengan tidak diduganya sama sekali, seorang wanita yang berjalan dengan suaminya memanggilnya. Maisa Jenar ragu-ragu sebentar, tetapi agar tidak mencurigakan, ia mendatangi wanita itu. "Bapak, sukakah Bapak membawa beberapa bebanku ini? Nanti aku akan memberi sekedar upah," kata wanita itu kepada Maisa Jenar. Maisa Jenar bimbang sebentar, hatinya menjadi geli. "Barangkali kau mau menentukan beberapa besarnya upah yang kau minta?" sambung suaminya. Cepat-cepat Maisa Jenar membungkuk hormat. Lalu jawabnya, "Terserah kepada Tuan. Berapapun besar upah yang akan Tuan berikan, pasti akan sangat menyenangkan."
Dengan demikian, aku akan dapat membeli sekedar oleh-oleh buat anak-anakku." Suami istri itu mengangguk-angguk, lalu diserahkannya beberapa beban kepada Maisa Jenar. Hal ini sebenarnya menguntungkan Maisa Jenar, sebab dengan demikian ia dapat mendekati rombongan itu tanpa suatu kecurigaan. Tetapi ia terpaksa mendongkol juga. Sebenarnya ia lebih senang jalan berlenggangan daripada membawa beban yang cukup berat itu. Meskipun sebenarnya Maisa Jenar bertubuh kuat, namun ia pun harus berpura-pura merasa berat. Setelah beberapa saat mereka mengikuti jalan setapak di tengah-tengah rimba liar itu, mulailah perjalanan mereka agak sulit. Beberapa kali pimpinan rombongan itu memperingatkan supaya mereka berhati-hati terhadap segala jenis serangga. Rupanya pimpinan rombongan itu sudah amat berpengalaman menempuh perjalanan demikian. Karena itu, tampaklah betapa bijaksana ia membawa orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya itu. Apabila jalan yang amat sulit, tidak segan-segan ia menolong, bahkan menggendong para wanita dalam rombongan itu. Meskipun pimpinan rombongan itu rambutnya telah berwarna dua, tapi ia masih tampak sehat, tangkas, dan kuat. Demikianlah rombongan itu berjalan sangat pelan hingga kemajuan yang dicapainya amat lambat pula. Pada hari itu, perjalanan tak menemui gangguan apapun. Ketika matahari hampir terbenam, segera pimpinan rombongan memerintahkan 3 orang pengawal berpencar untuk mendapatkan tempat berkemah yang aman. Sebentar kemudian tempat itu pun telah diketemukan, dan mulailah rombongan itu mengatur tempat peristirahatan buat malam harinya. Dengan senjata masing-masing, mereka membersihkan rumput-rumput liar dan akar-akar pohon besar untuk kemudian dibentangkan tikar. Sebenarnya Maisa Jenar sangat merasa tidak sabar berjalan bersama dengan rombongan ini. Kalau ia berjalan sendiri, mungkin jarak yang ditempuhnya adalah 2 atau 3 kali lipat. Tetapi sekarang, setelah ia terikat dengan rombongan itu, maka ia tidak dapat berbuat lain daripada mengikuti dengan menahan diri. Ketika malam telah gelap, para pengawal segera menyalakan api. Sebentar kemudian, lidah api itu pun telah menjilat-jilat ke udara. Panas yang dipancarkan terasa nyaman sekali pada malam yang dingin itu. Dan sebentar kemudian, karena kelelahan, beberapa orang telah jatuh tertidur. Tetapi Maisa Jenar sama sekali tak tertarik oleh tidur. Meskipun ia juga merasakan lelah oleh pemilik barang yang dibawanya, Maisa Jenar mendapat pinjaman sehelai tikar, dan di atas tikar itu ia merebahkan dirinya. Malam semakin lama menjadi semakin dalam. Binatang-binatang hutan mulai keluar dari sarangnya. Suaranya terdengar bersaut-sautan. Ada yang aneh kedengarannya, tetapi ada pula yang mengerikan, seperti teriakan bayi yang kehausan air susu ibunya. Dalam keremangan cahaya api, mata Maisa Jenar yang tajam melihat betapa gadis cantik itu menjadi ketakutan. Sebentar-sebentar ia duduk, sebentar berbaring. Tetapi sebentar kemudian ia membenamkan kepalanya di antara bungkusan-bungkusan kecil yang dibawanya. Sebab tidak ada seorang pun di dalam rombongan itu yang dapat dimintai perlindungan seperti kedua wanita yang lain. Kecuali bulat-bulat ia menggantungkan dirinya kepada para pengawal. Tetapi yang lebih menarik perhatian adalah si pemuda tampan. Tampak sekali betapa gelisahnya. Ia sama sekali tak membawa apapun kecuali tongkatnya. Karena itu ia sama sekali tak berbaring. Sebentar ia duduk, sebentar kemudian berdiri dan berjalan mondar-mandir. Baru setelah lewat tengah malam, tampaknya ia agak tenang. Ia duduk di atas sebuah batu dan bersandar pada sebatang kayu. Tidak lama kemudian, tampaklah pernafasannya berjalan perlahan dan teratur. Rupanya ia tertidur. Melihat pemuda yang aneh itu tertidur,
Maisa Jenar pun menjadi agak tenang dan tidak atas kehendaknya sendiri. Maisa Jenar pun tertidur pulas. Malam kemudian menjadi bertambah kelam. Setitik demi setitik embun mulai menggantung di dedaunan. Suara binatang hutan sudah mulai berkurang. Hanya kadang-kadang saja terdengar aum harimau yang kemudian disusul jerit ngeri beberapa ekor anjing. Tetapi dalam keadaan bagaimanapun, para pengawal itu tetap pada tugasnya. Mereka bergiliran tidur. Tiap-tiap kali 3 orang yang tetap terbangun dan dengan penuh tanggung jawab melakukan tugasnya. Selain itu, pimpinan rombongan itu pun kadang-kadang bangun menemani mereka yang kebetulan sedang mendapat giliran. Sedangkan mereka yang telah merasa ngupah orang untuk menjaga dirinya merasa bahwa keadaan mereka telah aman. Karena itu mereka tidak lagi merasa perlu untuk tetap bangun semalam suntuk. Ketika malam sudah menjadi semakin jauh, telinga Maisa Jenar yang tajam sekali itu mendengar suatu suara yang aneh. Meskipun pada saat itu ia sedang tertidur, tetapi suara itu dapat didengarnya, bahkan telah menyadarkannya. Berlahan-lahan ia membuka matanya sedikit, dan apa yang dilihatnya dari celah-celah kelopak matanya adalah sangat mengejutkan sekali. Tetapi meskipun demikian, ia tidak segera bertindak. Dilihatnya pada waktu itu 3 orang yang bergiliran jaga dan duduk di dekat perapian telah menggeletakkan tak bergerak. Sedangkan di sampingnya berjongkok si pemuda tampan. Alangkah hebatnya pemuda ini, pikir Maisa Jenar. Ia dapat merobohkan ketiga-tiganya tanpa banyak ribut. Untunglah bahwa telinganya telah terlatih baik untuk menghadapi segala kemungkinan. Melihat hal demikian, Maisa Jenar menjadi semakin waspada. Apalagi ketika pemuda tampan itu kemudian berdiri dan memandang berkeliling, dan apa yang diduganya adalah benar. Berlahan-lahan pemuda itu berjalan berjingkat ke arah gadis cantik yang sedang tidur dengan nyenyaknya. Maka tahulah Maisa Jenar bahwa pemuda tampan itu akan melarikan gadis yang sedang lelap itu. Melihat hal demikian, ia tidak dapat tinggal diam. Meskipun ia sendiri tidak akan bertindak langsung, tetapi harusnya lah bahwa ia berusaha untuk mencegahnya. Berlahan-lahan dan hati-hati sekali, tangan meraba-raba mencari sebuah kerikil kecil. Ketika sudah didapatnya, maka dengan hati-hati pula kerikil itu dijentikan ke arah kaki pemimpin pengawal yang sedang tidur pula. Rupanya pengawal itu mempunyai perasaan yang tajam pula. Ketika ia merasa tubuhnya tersentuh kerikil yang dilemparkan Maisa Jenar, ia pun segera terbangun. Maka apa yang pertama-tama dilihatnya adalah ketiga orangnya yang sedang bertugas telah menggeletak. Sesudah itu lalu dilihatnya si pemuda tampan berjalan hati-hati ke arah gadis yang sedang tidur terlelap. Melihat hal itu, kepala pengawal itu segera dapat menghubungkan persoalannya. Maka marahlah ia bukan kepalang. Mukanya menjadi merah seperti darah. Dengan cekatan sekali ia bangun dan meloncat dengan garangnya. Tampaknya tanpa bertanya lagi, tangannya segera terayun ke arah tengkuk si pemuda tampan. Tetapi di luar dugaan, meskipun gerak pemimpin pengawal itu cukup cepat dan tanpa diduga-duga, namun dengan suatu gerakan miring yang sederhana, pemuda itu dapat menghindarinya. Hebat, pikir Maisa Jenar, pemuda ini cekatan luar biasa. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Ketika pimpinan pengawal itu merasa bahwa pukulannya dapat dielakkan dengan mudah, ia menjadi semakin marah. Dengan garangnya ia melompat maju sekaligus tangannya menyambar leher. Tetapi kembali serangannya itu gagal. Dengan mencondongkan tubuhnya, pemuda tampan itu dapat menghindarkan diri. Bahkan sekaligus kakinya mengait kaki lawannya. Untunglah bahwa orang tua itu masih lincah juga, sehingga dengan satu loncatan ia dapat melepaskan diri.
Melihat cara orang itu menghindari serangan, si pemuda tampan itu menjadi tertawa kecil. "Bagus, Pak. Kau masih juga pandai bermain bajing loncat," kata pemuda itu. Sementara itu, para pengawal yang lain serta orang-orang yang sedang tidur nyenyak itu pun terbangun mendengar keributan-keributan itu. Beberapa orang menjadi gugup dan bertanya-tanya, tetapi para pengawal yang lain yang melihat pimpinannya bertempur segera ikut melibatkan diri tanpa banyak berpikir. Sejenak kemudian terjadilah suatu pertempuran yang sengit. Pemuda itu seorang diri harus bertempur melawan 7 orang. Tetapi ternyata benar-benar tangguh luar biasa. Melawan 7 orang yang telah berani menyatakan dirinya menjadi pengawal perjalanan di daerah yang berbahaya, sama sekali ia tidak tampak mengalami kesulitan. Dengan tangkasnya ia berloncatan ke sana kemari di antara pepohonan hutan. Tongkat hitamnya berputar-putar melindungi tubuhnya. Meskipun para pengawal itu mempergunakan bermacam-macam senjata, ada yang memakai pedang, ada yang mempergunakan tombak, godo besi dan sebagainya, tetapi semuanya itu tampaknya tidak banyak berguna. Beberapa orang yang lain pun kemudian dapat menerka-nerka apa yang dilakukan oleh pemuda itu. Karena dalam keadaan demikian mereka merasa senasib, maka mereka pun menjadi marah. Beberapa orang kemudian segera bangkit dan menyatakan kesetiakawanan mereka untuk menangkap pemuda tampan itu. Tetapi adalah aneh sekali, pemuda itu tampaknya licin seperti belut. Gerakannya cepat dan lincah sekali, bahkan mirip dengan seekor ular yang melilit-lilit di antara pepohonan. Tetapi sejenak kemudian menjulur melakukan serangan yang berbahaya. Malahan setelah mereka bertempur beberapa lama, tampaklah bahwa pemuda itu tetap menguasai keadaan. Bahkan beberapa saat kemudian ia masih sempat tertawa-tawa dan berteriak nyaring, "Jangan kalian ikut campur. Aku inginkan gadis itu." "Jahanam," bentak kepala pengawal. "Aku telah menyanggupkan diri melindungi semua yang menjadi tanggung jawabku. Bagaimanapun hebatnya kau, aku akan tetap melawan sampai kemungkinan terakhir." Kembali pemuda itu tertawa. "Aku tak akan menghitung sampai bilangan 10. Siapa yang tidak mau minggir, bukan salahku kalau ia binasa." Mendengar ancaman itu, beberapa orang merasa ngeri juga, sehingga bulu roma mereka berdiri. 1, 2, 3. Pemuda itu mulai menghitung bilangan. Sampai bilangan ini telah banyak di antara mereka yang meloncat keluar dari gelanggang. Bagaimanapun perasaan kesetiakawanan mereka, namun karena mereka tidak langsung berkepentingan, maka mereka merasa lebih baik minggir daripada turut menjadi korban. Karena itu, setelah bertempur beberapa lama, terasalah bahwa pemuda itu adalah pemuda yang perkasa. Sampai bilangan ke-7, tak ada lagi seorang pun yang berani membantu ke-7 pengawal yang sedang bertempur mati-matian itu. Sehingga pertempuran itu semakin nampak berat sebelah. Tetapi dalam pada itu, Maisa Jenar merasa kagum dan hormat kepada 7 pengawal itu yang tidak lagi menghiraukan keselamatan diri mereka dalam melakukan kewajiban. Sejenak kemudian Maisa Jenar merasa tak sampai hati melihat keadaan yang demikian. Maka segera ia melompat dan masuk ke dalam arena pertempuran. Tetapi sampai sedemikian jauh, ia sama sekali tidak merasa perlu memperlihatkan kepandaiannya. Ia berkelahi dengan cara yang nampaknya sama sekali tak teratur, dan sekaligus untuk mengetahui sampai di mana keperkasaan lawannya. Pemuda tampan itu ketika melihat Maisa Jenar masuk ke dalam kancah perkelahian, terpaksa menghentikan hitungannya dan berkata kepada Maisa Jenar, "Hai orang tolol, kau jangan bermain-main di situ. Menyingkirlah." Maisa Jenar pura-pura tak mendengar seruan itu. Dengan gerak yang bodoh, ia menyerang terus bersama-sama ke-7 orang pengawal itu. Beberapa saat kemudian, kembali pemuda itu mengulangi seruannya. Tetapi juga kali ini Maisa Jenar tidak mempedulikannya.
Ia berkelahi dengan gerak seenaknya saja. Bahkan ia menyerang pemuda itu dengan segenggam tanah yang dilemparkan ke mukanya karena ia memang tidak bersenjata. Akhirnya pemuda itu menjadi gusar. Bagus, kalau kau tak mau berhenti, aku akan melanjutkan hitunganku. Lalu sesudah itu kalian akan mampus semua, dan gadis itu akan aku bawa pulang tanpa seorang pun dapat menghalangi, kata pemuda itu. Mendengar teriakan pemuda itu, gadis cantik yang menjadi sasarannya menjerit ngeri, tetapi suaranya hilang ditelan oleh kelebatan rimba. Akhirnya si pemuda itu sampai pada juga hitungan ke-10. Sesudah itu ternyata ia benar-benar akan melakukan apa yang dikatakan. Secepat kilat ia maju menggempur lawannya. Tongkatnya berputar jadi segulung awan hitam yang menakutkan. Maisa Jenar melihat gelagat ini, tetapi ia masih saja bertempur tanpa aturan. Pertempuran itu segera berubah menjadi semakin cepat dan dahsyat. Tongkat hitam itu melayang menyambar-nyambar tak henti-hentinya, tetapi sampai sekian lama tak seorang pun yang dikenainya. Si pemuda itu sendiri kemudian menjadi heran kenapa tongkatnya tak menyelesaikan pertempuran sebelum fajar. Menilik kepandaian ketujuh orang yang mengeroyoknya, ia sudah dapat memastikan bahwa sedikitnya 4 orang diantaranya sudah harus binasa. Apalagi si perantau tolol itu. Tetapi karena sampai sedemikian jauh ia masih belum mampu menjatuhkan seorang pun, Maisa Jenar yang dalam mata si pemuda itu merupakan orang tolol yang berani sangat mengganggu perkelahian itu. Sekali waktu seketika tongkatnya melayang ke arah Tengku, salah seorang lawannya, tiba-tiba perantau tolol itu melemparkan pasir ke arah mukanya sehingga ia terpaksa memejamkan mata. Dengan demikian calon korbannya itu sempat menghindarkan diri. Pada saat lain, ketika hampir saja tongkatnya berhasil menyodok leher si pemuda tolol itu, kakinya terantuk batu sehingga jatuh terkelungkup menimpa lawan yang hampir binasa itu. Dengan demikian mereka jatuh dan juga kali ini tongkatnya tak menemukan sasaran. Si pemuda tampan itu akhirnya marah kepada Maisa Jenar. Hai orang tolol, jangan berbuat gila di sini. Kalau kau tak mau lekas minggir, kau pun akan kubinasakan. Bahkan kaulah yang pertama-tama akan mengalami nasib jelek. Teriaknya geram. Mendengar seruan itu, sadarlah Maisa Jenar bahwa pemuda itu sudah benar-benar marah. Maka tidak sepantasnya lagi kalau ia bermain-main saja. Maka segera ia pun mempersiapkan diri untuk menyambut setiap serangan yang benar-benar akan dilancarkan kepadanya. Sementara itu terjadilah suatu hal yang sangat mengejutkan mereka semua. Tidak saja para pengawal dan mereka yang melakukan perjalanan, tetapi juga pemuda itu dan Maisa Jenar. Tiba-tiba dalam suasana keributan pertempuran, di antara kesepian rimba itu menggetarlah suara tertawa nyaring yang semakin lama terdengar semakin mengerikan. Segera semua yang mendengar suara itu mengenal bahwa itulah suara Maharaja yang kuasanya terbentang meliputi seluruh hutan Mentau dan bagian-bagiannya. Ia adalah yang sangat ditakuti dengan namanya yang seram, Lowo Ijo. Bahkan kali ini suara tertawa itu sedemikian mengerikan, seperti memenuhi seluruh rimba dan mengepung mereka dari segala penjuru. Demikian hebatnya pengaruh suara tertawa itu, seperti mengguncang-guncang dada, sehingga arahnya pun tak dapat diketahui dari manakah sumber suara itu. Beberapa orang menjadi bingung dan ketakutan. Bahkan ada yang menjadi lemas dan hampir pingsan. Tidak ketinggalan, para pengawal pun segera nampak sangat cemas, sebab munculnya Lowo Ijo setelah beberapa lama lenyap itu adalah sangat tiba-tiba dan tak disangka-sangka. Maisa Jenar
yang mempunyai telinga sangat tajam dengan seksama memperhatikan suara itu. Meskipun perlahan-lahan, akhirnya dapat diketahui dari manakah asalnya. Tetapi rupanya pemuda tampan itu pun bukan orang biasa. Pendengarannya ternyata sangat tajam. Untuk mengetahui arah suara itu, diangkatnya wajah. Meskipun tidak secepat Mahesa Jenar, ia pun akhirnya dapat mengetahui sumber suara itu. Maka segera ia pun bersiaga menghadap ke arah suara itu sambil berteriak, "Hai Lowo Ijo, kau jangan main gila di hadapanku. Ayo keluarlah dari sarangmu. Apakah yang sebenarnya kau kehendaki dengan memperdengarkan suara tertawamu yang memuakan itu?" Mendengar seruan pemuda itu, semua orang, termasuk Mahesa Jenar, menjadi bertanya-tanya dalam hati, siapakah dia yang telah berani menantang Lowo Ijo ini? Sementara itu, suara tertawa Lowo Ijo pun semakin lama semakin surut, dan akhirnya mereka dikejutkan oleh sebuah bayangan yang melayang turun dari dahan yang cukup tinggi, tetapi yang sama sekali tak diduga-duga kecuali oleh Mahesa Jenar dan pemuda tampan itu. Ternyata Lowo Ijo bertengger di atas dahan yang hanya berjarak tidak lebih dari 20 depa dengan mereka. Samar-samar oleh cahaya api yang masih menyala, tampaklah bahwa Lowo Ijo pun sebenarnya masih muda. Usianya tidak juga terpaut banyak dengan pemuda tampan itu maupun dengan Mahesa Jenar. Tubuhnya kekar kuat, matanya hitam mengkilat, memancarkan sinar kekejaman dan kebengisan. Sedang di bawah hidungnya meletaklah kumis yang sangat lebat, hitam melintang menyeramkan. Meskipun pada saat itu Lowo Ijo tersenyum, tetapi senyumannya sama sekali tidak menambah manis wajahnya. Bahkan beberapa orang yang melihatnya menjadi gemetar ketakutan, seakan-akan melihat senyuman malaikat pencabut nyawa yang berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Berlahan-lahan, setapak demi setapak, Lowo Ijo berjalan mendekati pemuda tampan itu. Di pinggangnya membelit kain berwarna putih dengan lukisan hijau di atasnya. Pastilah itu gambar yang menyeramkan. Kelelawar dengan kepala serigala, sedangkan di tangan kanannya tergenggam sebilah pisau belati panjang. Ternyata pemuda tampan itu sama sekali tidak gentar. Meskipun demikian, ia tidak mau mendengar Lowo Ijo. Tanggapannya segera memutar tongkat hitamnya, dan tiba-tiba dari dalamnya ia mencabut sebilah pedang kecil yang lentur. Melihat hal itu, Lowo Ijo tertawa, tetapi kali ini tertawanya pendek. Lalu ia berkata, "Ular laut gila, kau jangan main gagah-gagahan di daerah ini." Mendengar kata-kata Lowo Ijo, sekali lagi Mahesa Jenar terkejut. Inilah agaknya yang disebut samparan dengan panggilan ular laut yang memiliki wajah tampan dan bernama Joko Soka. Karena itulah, maka dengan enaknya ia dapat melawan 7 orang, bahkan lebih dari itu, dan dengan beraninya pula ia menantang Lowo Ijo, pikir Mahesa Jenar. Mendengar ucapan Lowo Ijo, Joko Soka sama sekali tidak menjadi takut, malahan kembali bibirnya yang tipis itu menyungging senyum aneh. "Daerah inikah yang kau maksud?" jawab Joko Soka. "Joko Soka, kau jangan mencari perkara. Kau tahu bahwa seluruh hutan Mentau dan bagian-bagiannya serta segala isinya adalah daerah wewenangku," sambung Lowo Ijo. "Telah berapa bulan atau berapa tahun kau merendam diri di sarangmu, dan tahu-tahu sekarang masih mengatakan daerah ini daerah wewenangmu? Lowo Ijo, menurut pikiranku daerah ini sekarang merupakan daerah tak bertuan," gumam Joko Soka. "Kau jangan mengigu, Soka. Aku belum pernah melepaskan hak yang pernah aku miliki.
Kalau beberapa waktu terakhir aku tidak pernah berbuat sesuatu, itu bukannya aku tak lagi berwenang di daerah ini. Hanya saja, dalam waktu-waktu itu, aku tak merasa perlu untuk berbuat apa-apa. Anggapanmu bahwa daerah ini, daerah tak bertuan, itu sama sekali salah. Selama aku masih bernafas. Nah, sekarang tinggalkan daerah ini. Perintah Lowo Ijo. Joko Soka sama sekali tak terpengaruh oleh kata-kata Lowo Ijo. Bahkan kemudian ia tertawa kecil. Lowo Ijo, kau jangan berlagak seperti seorang yang paling berkuasa. Apa dasarmu kau berani memerintah aku untuk meninggalkan daerah ini? Kau masih belum menunjukkan bahwa kau memiliki sepasang pusaka Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Juga belum pasti bahwa kau akan berhasil memenangkan semua pertandingan yang akan kami selenggarakan di akhir tahun ini. Jadi, pada saat ini, kau dan aku masih belum mempunyai sangkut paut apapun. Jawab Joko Soka. Lowo Ijo menarik alisnya yang tebal itu tinggi-tinggi sambil mengangguk-angguk, kemudian berkata, "Lalu, bagaimanakah seharusnya? Seharusnya kau tak usah mengganggu aku. Tetapi, kalau kau tetap tak menghendaki aku melakukan perbuatan-perbuatan di daerah ini, seharusnya kau paksa aku pergi." Jawab Joko Soka. Kembali Lowo Ijo tertawa pendek. Kau masih seperti masa-masa lampau. Setelah kau capai tingkatanmu yang hampir sempurna sekarang ini, seharusnya kau tak lagi banyak bernafsu untuk berkelahi. Dan apakah artinya pertempuran di antara kita? Beberapa waktu yang lampau, kita pernah berkelahi sampai beberapa hari, dan tidak seorang pun dari kita kalah. Kalau pada saat ini kita kembali bertempur, menurut pendapatku, hasilnya akan sama saja. Karena itu, baiklah, kita hormati persetujuan yang pernah kita buat mengenai daerah kerja kita masing-masing, kata Lowo Ijo. Joko Soka menjadi bimbang, dahinya berkerut dan otaknya berputar cepat. Melihat Joko Soka ragu, Lowo Ijo menambahkan, "Kalau kau merasa tidak perlu lagi dengan persetujuan ini, baiklah dihapus saja sama sekali. Aku tak keberatan kau melakukan kegiatan di wilayah ini. Tetapi kau jangan menyalahkan aku kalau aku akan melakukan kegiatan di Nusa Kambangan dan di lautan. Sebab aku pun pernah menjadi bajak laut pada usia 14 tahun. Dahi Joko Soka semakin berkerut dan akhirnya pecahlah tertawa. "Memang kau penjahat tak tanggung-tanggung, Lowo Ijo. Baiklah, kalau demikian aku mengalah." Tetapi jawab Joko Soka berhenti. Tetapi matanya merayap kepada gadis cantik yang duduk gemetar dan ketakutan. Lowo Ijo pun mengerti maksud Joko Soka. Sahutnya sambil tersenyum, "Soka, kemana kau pergi? Selalu kau bawa pulang gadis-gadis. Apakah sarangmu masih belum penuh?" Joko Soka tertawa lirih. "Alangkah bodohnya aku. Nusa Kambangan cukup luas untuk menampung semua gadis dari Pulau Jawa ini. Dan atas gadis ini, kau tidak keberatan?" Mendengar percakapan mereka, gadis itu menjadi semakin ketakutan. Tubuhnya menggigil dan keringat dingin telah membasahi tubuhnya. Sekarang, di hadapan kedua penjahat terkenal itu, rombongan yang berjumlah 10 orang dengan mereka yang telah tersadar dari pingsannya pun tidak mungkin dapat menghalangi maksud ular laut yang gila itu. Meskipun orang-orang lain juga merasa ketakutan dan ngeri, tetapi sebesar-besarnya mereka hanya harus menyerahkan barang-barang mereka. Tetapi gadis itu harus menyerahkan dirinya. Satu-satunya harapan baginya adalah kalau Lowo Ijo tetap pada pendiriannya, melarang Joko Soka berbuat sesuatu di daerah ini. Sebab Lowo Ijo sendiri menurut berita yang tersiar tak pernah menculik atau menghendaki seorang gadis. Tetapi alangkah kecewanya gadis itu. Bahkan hampir saja ia jatuh pingsan ketika didengarnya Lowo Ijo berkata sambil tertawa pendek, "Joko Soka, sebenarnya aku sama sekali tak mengubah pendirianku. Tetapi sebagai seorang sahabat,
Baiklah, aku hadiahkan gadis itu kepadamu. Aku sama sekali tak berkepentingan dengannya, sebab aku mempunyai kepentingan yang lain." Mendengar jawaban Lowo Ijo, Joko Soka menjadi gembira sekali. "Lowo Ijo, memang hanya itulah yang sebenarnya aku kehendaki dari rombongan ini. Hanya barangkali kau anggap aku bersalah, bahwa aku tidak minta izin dahulu. Nah, sekarang kau telah mengizinkan," katanya. Sekali lagi Lowo Ijo berkata, "Terserahlah kepadamu, Soka," katanya. Mendengar keputusan Lowo Ijo, gadis itu semakin putus asa. Tak ada lagi harapan baginya untuk melepaskan diri dari tangan penjahat itu. Maisa Jenar selalu memperhatikan perkembangan keadaan dengan cermat. Ia dihadapkan pada suatu persoalan yang cukup rumit. Di sini tanpa diduga-duga, ia telah bertemu dengan Lowo Ijo yang sengaja akan dicarinya. Tetapi di sini juga ada seorang yang dapat mengganggu pertemuan itu, yaitu Joko Soka yang ternyata mempunyai kekuatan seimbang dengan Lowo Ijo. Kalau pada saat itu Maisa Jenar membuat perhitungan dengan Lowo Ijo, ia sendiri belum tahu pasti siapakah yang akan menang. Apalagi kalau kemudian Joko Soka ikut campur, maka masalahnya akan merugikan. Menurut perhitungan Maisa Jenar, melawan dua orang adalah pekerjaan yang berat, bahkan mungkin di luar kuasanya. Tetapi di luar itu, ia menghadapi soal baru. Joko Soka menghendaki untuk membawa gadis itu pulang ke Nusa Kambangan. Apakah hal yang demikian dan berlangsung di bawah hidungnya akan dibiarkan saja? Andaikan ia bertindak, dalam hal ini pun ada kemungkinan ia terlibat dalam pertempuran melawan kedua orang itu. Sebagai seorang prajurit pilihan, Maisa Jenar sama sekali tidak mengenal takut. Kalau ia sampai berpikir demikian, masalahnya adalah atas dasar perhitungan cara dan bagaimana untuk mencapai maksudnya. Selagi Maisa Jenar sibuk berpikir, Joko Soka dengan matanya yang redup dan senyum aneh yang menghiasi bibirnya yang tipis telah mulai bergerak dan berjalan perlahan-lahan ke arah gadis cantik itu. Sementara itu Lowo Ijo berteriak bergurau, "Joko Soka, sebenarnya aku iri hati melihat ketampanan wajahmu. Tetapi kau rupanya adalah seorang tampan yang sial. Sebab gadis-gadis yang kau kehendaki menjadi pingsan kegirangan karena akan mendapat pasangan yang setampan kau ini." Joko Soka sama sekali tak mendengar perkataan Lowo Ijo itu. Ia sedang kegirangan akan mendapat gadis yang sedemikian cantiknya, melebihi semua gadis yang pernah dilihatnya. Tetapi terjadilah suatu hal di luar perhitungan. Dalam keputusasaan, gadis itu memutuskan untuk lebih baik membunuh dirinya. Ia sama sekali tidak mau dinodai kehormatannya oleh iblis-iblis yang demikian itu. Maka secepat kilat ia mengambil keris dari dalam bungkusan yang dibawanya, dan segera ia menarik keris itu dari warongkonya. Joko Soka sama sekali tidak mengira bahwa hal yang demikian akan terjadi. Karena itu ia terkejut sehingga langkahnya terhenti. Ia masih belum tahu maksud yang sebenarnya gadis itu menarik keris. Karena itu ia harus berhati-hati. Tetapi tiba-tiba saja ia melihat keris itu melayang menuju ke arah dada gadis itu sendiri. Joko Soka tersadar, karena itu harus dicegahnya. Tetapi sayang jaraknya masih terlalu jauh, sehingga terloncatlah teriakan dari mulutnya yang berbibir tipis itu dengan noda yang cemas. Cemas akan kehilangan gadis itu. Jangan kau lakukan itu." Tetapi teriakan itu menggetar tanpa suatu pengaruh apapun atas gadis yang sudah bertekad untuk mati daripada jatuh di tangan bajak laut yang berwajah tampan itu. Tiba-tiba tampaklah sebuah bayangan melontar dengan cepatnya menyambar pergelangan tangan gadis itu, sehingga keris yang digenggamnya tidak sampai menembus dadanya. Gadis itu terkejut bukan kepalang. Demikian juga semua yang menyaksikan. Bahkan Joko Soka dan Lowo Ijo pun menjadi terkejut dan heran melihat orang dapat bergerak demikian cepatnya.
Itulah Maisa Jenar yang telah mencoba untuk menyelamatkan jiwa gadis itu. Dan sekaligus keris itu pun telah berpindah ke tangannya pula. Tetapi belum lagi debar jantung mereka berhenti, kembali mereka terkejut, terutama Maisa Jenar sendiri, Joko Soka dan Lowo Ijo, ketika mereka melihat keris yang sekarang sudah berada di tangannya. Kiai Sigar Penjalin, desis mereka bersamaan. Itulah nama keris yang dipegang oleh Maisa Jenar. Keris yang berbentuk lurus, satu sisinya melengkung, hampir setengah lingkaran. Sedangkan sisi yang lain datar, seperti kebiasaan keris, mirip seperti batang penjalin yang dibelah dua dan diruncingkan ujungnya. Yang mengejutkan mereka adalah keris itu terkenal sebagai pusaka seorang sakti yang mempunyai nama sejajar dengan Pasing Singan, yaitu Ki Ageng Pandan Alas dari Kelura Wonosobo. Demikian terkejutnya Maisa Jenar sampai tangannya yang memegang keris itu gemetar. Maka setelah agak reda sedikit dan nafasnya mulai teratur, Maisa Jenar berdiri dengan teguhnya memandang tajam kepada Joko Soka. "Apakah yang kau kehendaki dari gadis ini?" tanya Maisa Jenar. Getar hati Joko Soka sementara itu telah turun, tetapi sekarang otaknya dihinggapi oleh sesuatu pertanyaan. Perantau tolol itu kenapa tiba-tiba saja dapat berbuat sedemikian cepatnya sehingga jiwa gadis cantik itu tertolong? Selain itu, gadis itu ternyata memiliki keris Kiai Sigar Penjalin. Apakah hubungannya dengan Ki Ageng Pandan Alas? Joko Soka berpaling kepada Lowo Ijo untuk mendapat pertimbangan. Ternyata Lowo Ijo pun pada saat itu sedang berpikir keras. Ia memandang keris Sigar Penjalin yang berada di tangan Maisa Jenar. Baru setelah beberapa saat kemudian ia berkata, "Joko Soka, menurut pendapatku sebaiknya kita tidak membuka suatu persoalan dengan Ki Ageng Pandan Alas. Sebab dengan membawa keris Sigar Penjalin, gadis itu mempunyai hubungan dengan Ki Ageng Pandan Alas." Joko Soka dalam hati kecilnya membenarkan juga keterangan Lowo Ijo itu. Sebab ia pun tahu bahwa Ki Ageng Pandan Alas termasuk orang yang aneh. Ia selalu berada di mana saja, merantau dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun demikian, ia sayang juga melepaskan gadis cantik yang sudah sekian lama diikutinya. Sebab dalam pengamatannya belum pernah ia menemukan gadis secantik itu. Kalau kali ini ia tak berhasil membawa pulang, maka seumur hidupnya belum tentu ia akan menjumpainya lagi. Sebaliknya, gadis cantik itu sama sekali tidak menduga bahwa keris yang dibawanya mempunyai pengaruh yang sedemikian hebatnya. Ia sendiri belum pernah mendengar nama Ki Ageng Pandan Alas dari Kelura. Keris yang dibawanya adalah keris peninggalan ibunya yang pada saat ibunya menghembuskan nafas terakhir. Menurut ibunya, keris itu adalah keris kakeknya, seorang petani miskin yang pada saat itu sedang merantau mencari daerah baru yang lebih subur, yang barangkali dapat dipakai sebagai tempat tinggal yang baru. Dan menurut ibunya, kakeknya sekarang berada di desa Pliridan, daerah antara hutan Tambak Boyo dan Beringan, bagian dari hutan Mentau. Suatu daerah yang baru dibuka oleh beberapa orang yang nampaknya subur untuk daerah pertanian. "Lowo Ijo," kata Joko Soka kemudian setelah berpikir sejenak, "memang aku sebenarnya segan terhadap orang tua itu. Tetapi menurut pikiranmu, apakah ia mengetahui bahwa gadis itu aku bawa pulang ke Nusa Kambangan?" "Soka," jawab Lowo Ijo, "Pandan Alas itu tidak ubahnya seperti hantu yang berada di mana saja, pada saat apa saja. Ia seolah-olah memiliki 1000 mata dan 1000 telinga yang bertebaran di seluruh tanah ini. Tetapi ternyata sekarang ia tak ada di tempat ini." Potong Joko Soka, "Kau jangan bersikeras membawa gadis itu, Soka. Meskipun seandainya Pandan Alas pada saat ini tidak melihat dan mengetahui, tetapi perbuatan itu kau lakukan di hadapan saksi-saksi
yang pada suatu ketika pasti akan terdengar pula oleh hantu yang bertelinga 1000 itu. Kalau sudah demikian halnya, kau tidak akan dapat lagi hidup tentram dan berlindung dimanapun di dunia ini. Joko Soka terdiam, tampak alisnya berkerut-kerut. Tiba-tiba terdengarlah ia menjawab dengan jawaban yang sama sekali tak diduga-duga. Semua yang mendengar menjadi terkejut, seperti tanah tempat mereka berpijak itu runtuh. Loiju, kau benar. Memang aku seharusnya tidak berbuat di hadapan saksi-saksi. Karena itu, maka aku akan bunuh semua orang yang menyaksikan peristiwa ini, kecuali kau, kata Joko Soka dengan suara mantap. Baru mendengar kata-kata itu dan belum lagi Joko Soka berbuat sesuatu, orang-orang yang mendengarnya seolah-olah telah terbang nyawanya. Loiju yang matanya memancarkan sinar kebuasan dan kebengisan itu pun terkejut mendengar keputusan Joko Soka untuk membunuh sekian banyak orang itu. Joko Soka, sebaiknya kau pikir masa-masa apa yang akan kau lakukan itu. Apalagi hal itu terjadi di daerah kekuasaanku, kata Loiju memperingatkan. Loiju, kau tidak akan tersangkut dalam perkara ini. Dan percayalah bahwa apabila tak seorang pun yang hidup di antara orang-orang ini, maka bagaimanapun tajamnya telinga Pandan Alas, ia tak mungkin dapat mendengarnya, jawab Joko Soka. Dahi Loiju tampak berkerut. Rupanya ia berpikir keras, tetapi bagaimanapun ia tetap tidak dapat mengerti jalan pikiran Joko Soka. Mengorbankan sekian banyak orang hanya untuk mendapatkan seorang gadis. Seandainya taruhan itu untuk memperebutkan sebuah pusaka atau benda atau harta benda yang tak ternilai, agaknya Loiju masih dapat mengerti. Mereka yang mendengarkan percakapan itu, hatinya diliputi oleh suasana ketegangan yang hebat. Mereka mengharap Loiju tetap pada pendiriannya, tak mengizinkan Joko Soka berbuat demikian kejamnya hanya untuk memanjakan nafsunya. Mereka rela andai kata kemudian Loiju merampas segala harta benda mereka, asal nyawa mereka diselamatkan. Bahkan ada di antaranya yang mulai menyesali gadis cantik itu. Karena gadis itulah maka nyawa mereka terancam. Sampai beberapa saat Loiju tidak berkata-kata. Ia menjadi bimbang. Sebenarnya lebih baik baginya untuk tidak menambah lawan, apalagi seorang sakti seperti Ki Ageng Pandan Alas. Tetapi untuk menolak permintaan Joko Soka pun akan mempunyai akibat yang tak menyenangkan. Sebab ia tahu betul tabiat kawannya ini. Semua kehendaknya harus dapat terlaksana. Apabila kalau ia sedang tergila-gila kepada seorang gadis, bagaimanapun kejamnya Loiju, namun tak akan terlintas dalam pikirannya untuk berbuat demikian hanya untuk seorang gadis. Sebab ia sama sekali tidak pernah tertarik kepada gadis seperti itu. Baginya gadis-gadis demikian hanyalah akan mempersulit diri saja. Loiju, harusnya kau tak usah takut kepada Pandan Alas. Sebab Paman Pasing Singan tentu tidak akan tinggal diam andai kata Pandan Alas salah duga terhadapmu mengenai masalah ini, sambung Joko Soka ketika Loiju tak lama menjawab. Mendengar desakan terakhir ini, Loiju tampak mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi bagi mereka yang menyaksikan, anggukan kepala Loiju itu bagaikan melihat jatuhnya palu keputusan hukuman mati bagi mereka. Maka terjadilah kegemparan di antara mereka. Beberapa orang telah menangis merintih-rintih minta diampuni untuk tidak membuka mulut tentang peristiwa ini kepada siapapun. Beberapa orang lagi jatuh pingsan dan yang lain menggigil ketakutan. Dalam keadaan demikian, terasalah kesetiakawanan mereka hancur lumat demi keselamatan masing-masing. Bahkan ada di antara mereka
yang sampai hati terang-terangan mengumpati gadis yang sama sekali tak bersalah itu. Dalam keributan itu, tiba-tiba gadis cantik itu berdiri tegak. Kepalanya terangkat dan dadanya menengadah. Lenyaplah kesan-kesan ketakutan dan kecemasan yang membayang di wajahnya. Dari mulutnya yang mungil itu terdengarlah suara yang gemetar. Saudara-saudara seperjalanan, aku minta maaf kalau kehadiranku di antara saudara-saudara menyebabkan saudara-saudara menemui kesulitan. Tetapi ketahuilah bahwa orang ini tidak akan berguna membunuh saudara-saudara sekalian, sebab aku telah memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian gadis itu berpaling kepada Maisa Jenar, lalu katanya, "Kisana, aku berterima kasih kepadamu atas usahamu menyelamatkan jiwaku. Tetapi lebih berharga jiwa dari sekian banyak orang, termasuk Kisana sendiri, daripada aku seorang. Karena itu, berikanlah keris itu kembali kepadaku." Sudah tentu Maisa Jenar tidak dapat berpangku tangan menyaksikan semua itu terjadi. Ia telah berjanji kepada dirinya sendiri mengabdikan diri bagi kedamaian hati rakyat dan kemanusiaan. Sebab dengan demikian ia telah mengabdikan dirinya pula kepada tanah tumpah darah dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maisa Jenar sangat terharu mendengar ucapan gadis yang menyediakan diri sebagai tumbal keselamatan sekian banyak orang. "Perantau tolol, jangan kau serahkan kepadanya supaya aku selamatkan jiwamu. Berikan saja keris itu kepadaku." Tetapi Maisa Jenar sudah mendapat suatu ketetapan, apalagi ketika ia mendengar bahwa Joko Soka akan membunuh semua orang yang ada hanya untuk merapas seorang gadis, sedangkan gadis itu sendiri sama sekali tidak menghendakinya. Karena itu, dengan sikap seekor banteng, Maisa Jenar melangkah, lalu berdiri di antara gadis yang pucat itu. Wajahnya memancarkan kebulatan tekadnya. Apapun yang akan dihadapi, meskipun ia harus melawan Joko Soka dan Lawa Ijo sekaligus, dengan tenangnya pula ia menjawab kata-kata Joko Soka. "Joko Soka yang dikenal sebagai seorang bajak laut yang menakutkan, buat apa aku mengharap kau membebaskan jiwaku kalau aku terpaksa berkubur di tengah-tengah hutan Tambak Boyo ini? Karena aku membela kebenaran, aku sama sekali tidak akan menyesal. Karena itu, selagi aku masih bernafas, kau tak akan dapat menyentuh gadis yang belum kau kenal sebelumnya ini." Jawaban Maisa Jenar ini hebat akibatnya. Muka Joko Soka segera berubah menjadi merah membara, dibakar oleh kemarahan. Kalau tadi ia melihat seorang itu dapat bergerak begitu cepat, baginya bukanlah ukuran bahwa orang itu cukup berharga untuk dilawannya. Apalagi sebelum itu perantau tolol itu telah melawannya bersama-sama dengan ketujuh orang pengawal, dan sama sekali tak menunjukkan keistimewaan apa-apa. Meskipun demikian, dalam hati Joko Soka mengakui bahwa orang itu benar-benar orang tolol yang berani. Selain itu, kata-kata Maisa Jenar ternyata mempunyai akibat yang mengejutkan pula terhadap para pengawal. Dengan tak terduga sama sekali, pimpinan pengawal yang telah agak lanjut usia itu tiba-tiba meloncat ke samping Maisa Jenar. Dengan penuh tanggung jawab ia berkata, "Joko Soka, aku pun pernah mendengar kebesaran namamu, dan sekarang aku sempat menyaksikan pula, bahkan sekaligus aku dapat mengetahui betapa biadabnya bajak laut dari Nusa Kambangan ini. Karena itu, bagaimana aku berani berlagak di hadapanmu? Tetapi karena kali ini aku sedang dibebani oleh suatu tanggung jawab, maka bersama-sama perantau yang belum aku kenal ini, aku bersedia menjadi banteng. Apa artinya sisa umurku yang tinggal beberapa tahun lagi kalau dilumuri oleh suatu pengkhianatan akan tugas
yang dibebankan di pundakku. Cukup, potong Joko Soka, tetapi suaranya terputus sampai sekian karena getaran kemarahannya. Wajahnya menjadi semakin merah, giginya gemeretak, sedangkan matanya seolah-olah memancarkan api, seperti perapian yang masih menyala-nyala. Apalagi ketika dilihatnya, ke-9 pengawal yang lain pun tiba-tiba serentak berdiri dengan teguhnya, menggenggam senjata masing-masing demikian eratnya. Seakan-akan teguhnya ingin mengatakan bahwa gugurlah mereka dalam tugas dengan senjata di tangan. Tetapi kembali terjadi hal yang sama sekali tak diduga-duga. Orang yang dianggapnya sebagai perantau yang tolol, yang menumpang berjalan, bahkan ada di antara mereka yang memberi beban dengan menyanggupinya untuk memberi upah sekedarnya itu, berkata dengan lantangnya kepada pemimpin pengawal itu, Bapak telah lanjut usia. Apalagi orang yang dilawan bukan sembarangan orang. Karena itu, minggirlah, biar aku yang berumur sebaya melawannya, untuk mewakili mereka yang berhati kecil, sekecil hati kelinci, sehingga kehilangan rasa kesetiakawanan mereka. Bahkan ada yang sampai hati menyalahkan gadis itu pula. Tetapi karena aku tidak sepantasnya mempergunakan keris sigar penjalin milik orang sakti ini, baiklah, keris ini aku titipkan kepadamu. Janganlah gadis ini diberi kesempatan untuk bunuh diri sebelum kita semua binasa. Maka orang tua itu pun seolah-olah di luar sadarnya menerima keris sigar penjalin. Sementara itu Lowoiju rupanya benar-benar tak mau terlibat dalam persoalan ini. Karena itu ia bersikap sebagai seorang penonton yang kemudian malahan berlahan-lahan duduk pada sebuah akar pohon. Sedangkan Joko Soka kini telah sampai pada puncak kemarahannya. Meskipun demikian, ia masih ingat pada harga dirinya. Segera pedang kecilnya yang disarungkan ke dalam tongkat hitam manis dan melemparkan tongkat itu kepada Lowoiju. Lowoiju, tolong bawakan tongkatku ini, kata Joko Soka dengan nada geram. Lalu katanya kepada Maesa Jenar, setan, kau berani meremehkan aku? Aku maju bersama-sama supaya cepat selesai pekerjaanku, membunuh kalian semua. Tak seorang pun akan aku sisakan. Segera sesudah itu Joko Soka bersiap untuk menghancur lumatkan orang yang telah berani menghinanya. Sementara itu Maesa Jenar pun telah bersiap pula, sebab ia tahu benar bahwa lawannya itu adalah orang yang mendapat sebutan ular laut yang ganas dari Nusa Kambangan. Mereka yang menyaksikan adegan itu hatinya berdegup, dipenuhi oleh bermacam-macam persoalan. Meskipun ada juga yang merasa tersentuh oleh sindiran Maesa Jenar bahwa tak seorang pun di antara mereka yang berani membela gadis yang sedang dalam kesulitan itu. Bahkan ada pula yang mengumpatinya, kecuali para pengawal yang merasa memikul tanggung jawab. Tetapi tak seorang pun dari mereka yang menaruh setitik harapan kepada perantau yang tolol meskipun berani itu. Bahkan ada yang menganggap kelakuan Maesa Jenar itu hanya akan menambah kemarahan Joko Soka, sehingga akan mempercepat kematian mereka tanpa mempertimbangkan lagi. Gadis cantik itu sendiri memandang Maesa Jenar sebagai seorang yang aneh. Setelah menyaksikan Maesa Jenar bersama-sama dengan para pengawal tak dapat memenangkan perkelahian melawan pemuda tampan yang ternyata bernama Joko Soka itu, tiba-tiba sekarang si perantau itu ingin melawannya seorang diri. Di samping perasaan itu, timbul pula suatu perasaan yang lain yang asing dalam diri gadis itu, suatu perasaan di mana ia ingin mendapatkan perlindungan dari orang yang aneh itu daripada orang yang lain, juga lebih daripada pengawal itu sendiri. Meskipun ia tidak tahu apakah orang itu akan dapat melakukannya. Sesaat kemudian kembali terdengar Joko Soka menggeram hebat. Sebenarnya sayanglah tanganku ini dikotori oleh darah kelinci seperti tampangmu itu. Tetapi karena kau adalah kelinci yang paling tak tahu diri, maka
terpaksa aku ingin menguliti tubuhmu. Kata-kata itu benar-benar menyeramkan, tetapi lebih-lebih lagi ketika orang-orang itu melihat tangan ular laut itu menjulur dengan dahsyatnya ke arah tulang-tulang iga Maisa Jenar. Rupanya Joko Soka yang seakan sedang gila dibakar oleh kemarahan itu ingin membunuh lawannya dengan pukulan yang pertama. Mereka yang menyaksikan gerak Joko Soka itu tersirat darahnya. Beberapa orang memejamkan matanya sebab menurut dugaan mereka tulang-tulang iga perantau tolol itu segera akan rontok seluruhnya. Bahkan beberapa orang segera memegangi dada masing-masing seolah-olah tulang iga merekalah yang akan lepas berderai-derai. Untunglah bahwa pada saat itu Maisa Jenar telah benar-benar siap dan waspada sebab ia tahu bahwa lawannya bukanlah lawan biasa, tetapi ia adalah seorang pemuda yang mempunyai nama di kalangan aliran hitam. Meskipun demikian, ia kagum juga melihat kegesitan ular laut itu. Melihat serangan yang datang dengan dahsyatnya, Maisa Jenar dengan cepatnya pula mengelak ke samping. Seterusnya ia tidak mau membuang-buang waktu lagi. Karena itu, ketika ia berhasil membebaskan diri dari serangan pertama, Joko Soka segera ia membuka serangan pula. Sebuah serangan dengan kakinya menyambar perut lawannya. Tetapi Joko Soka bukan anak kemarin sore. Ketika ia merasa bahwa serangannya yang pertama gagal, segera ia mengubah sikapnya dan dengan satu gerakan melingkar ia berhasil mengelakkan serangan Maisa Jenar. Sebaliknya, Maisa Jenar adalah seorang prajurit yang berpengalaman. Melihat lawannya menghindar, cepat-cepat ia memotong arah dan tahu-tahu ia sudah berada di muka Joko Soka. Sekaligus menyerang dengan tangkasnya ke arah leher lawannya. Joko Soka menjadi terperanjat bukan buatan. Apalagi sebelumnya ia memandang orang itu sebagai orang yang tak berarti. Meskipun mempunyai cukup keberanian, dengan demikian kewaspadaannya jadi berkurang. Karena itu ketika dengan tak diduganya sama sekali lawannya itu dapat bergerak dengan lincahnya, ia tidak sempat mengelakkan diri. Mau tidak mau ia harus melawan serangan itu dengan sebuah pertahanan yang rapat kalau ia tidak mau binasa. Karena itu terjadilah suatu benturan yang dahsyat. Maisa Jenar telah mempergunakan sebagian besar tenaganya, sedangkan Joko Soka pun telah mengerahkan kekuatannya pula. Akibatnya adalah hebat sekali. Tubuh Maisa Jenar bergetar hebat dan ia terdorong surut ke belakang. Joko Soka pun terlempar beberapa deba dan kemudian meski sudah berusaha, ia tak berhasil menguasai keseimbangan tubuhnya sehingga ia jatuh beberapa kali berguling. Barulah ia berhasil meloncat tegak kembali. Mengalami hal ini, dada Joko Soka merasa akan pecah. Darahnya mendidih dan menggelagak sampai kepala. Ia sama sekali tak mengira bahwa lawannya yang dalam pandangan semula tidaklah lebih dari seekor kelinci yang tidak tahu diri itu ternyata memiliki tenaga yang demikian dahsyatnya. Karena itu matanya menjadi semakin menyala. Tahulah Joko Soka sekarang kenapa tadi ia sama sekali tidak berhasil membunuh seorang pun dari para pengawal yang mengeroyoknya. Rupanya orang yang tidak saja kebetulan menubruk kawan-kawannya melemparkan dengan pasir pada saat tepat tongkatnya hampir menyambar korban. Kemudian jatuh bergulingan menimpa beberapa orang yang dadanya hampir rontok oleh tongkatnya. Hal itu pastilah disengaja untuk menyelamatkan para pengawal itu. Sebab ternyata bahwa orang itu mempunyai kepandaian yang luar biasa. Maisa Jenar sendiri terkejut mengalami benturan itu. Ternyata tenaga Joko Soka pun dahsyat sehingga ia bergetar surut. Dalam hal ini Maisa Jenar sadar bahwa Joko Soka terlalu menganggap dirinya tak berarti, sehingga apabila Joko Soka bersungguh-sungguh menggempurnya dengan segenap kekuatan dan ilmunya, maka keadaannya pasti akan lain. Bahkan mungkin keadaannya akan berimbang. Sesaat kemudian, baik Joko Soka maupun Maisa Jenar telah mempersiapkan diri kembali untuk memulai perkelahian. Mereka berdua sadar bahwa kekuatan mereka tak paut banyak, maka
kunci kemenangan dari pertempuran ini terletak pada kepandaian serta keprigelan mereka membawakan diri dalam keadaan yang genting. Sebentar kemudian perkelahian itu segera mulai kembali dengan sengitnya. Cara berkelahi Joko Soka itu benar-benar seperti ular, melingkar, melilit lawannya dan mematuk dengan jari-jarinya. Demikian dahsyatnya. Gerakannya cepat dan licin tak terduga-duga. Sedangkan Maisa Jenar bersikap lebih tenang. Ia bertempur seperti seekor banteng yang teguh, kokoh dan tangguh. Ia tidak begitu banyak bergerak, tetapi demikian tubuhnya berkisar, menyandarlah udara maut berputar-putar. Perkelahian itu berlangsung demikian dahsyatnya. Mereka bergerak sambar menyambar di antara pepohonan hutan, sehingga terdengarlah suara berderak, batang-batang patah kena sambaran tangan mereka yang keras bagaikan besi. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu telah berlari berpencaran, sedangkan dalam otak mereka berkecamuk 1001 pertanyaan mengenai diri perantau aneh itu. Setelah mereka menyaksikan betapa hebatnya tenaganya serta betapa dahsyatnya cara bertempur, mereka menjadi kebingungan. Adanya Joko Soka di antara mereka serta muncullah Lawo Ijo dengan tiba-tiba itu saja telah cukup memeningkan kepala mereka apabila keputusan Joko Soka untuk membunuh mereka semua, karena mereka menyaksikan perbuatannya menculik seorang gadis, dan sekarang tiba-tiba di hadapan mereka muncul seorang lagi yang semula mereka anggap sama sekali tak berarti, tetapi ternyata dapat mengimbangi ketangkasan Joko Soka. Karena itu pastilah akan muncul pula sebuah nama di antara mereka yang akan mengejutkan pula. Nama orang yang mereka sangka perantau tolol itu di saat yang sedemikian tegangnya, di mana berputar-putar di udara yang bernafaskan maut, pecahnya fajar di ujung timur. Cahayanya yang kuning kemerah-merahan melimpah ke persada bumi yang dipenuhi segala macam pertentangan. Pertentangan-pertentangan yang sulit diselesaikan, bahkan kadang-kadang terdapat pertentangan-pertentangan yang tak mungkin dipecahkan. Meskipun cahaya kemerah-merahan itu masih begitu lemah untuk dapat menerangi pedalaman hutan yang lebat, tetapi berkas-berkas cahaya yang menerobos dedaunan sedikit banyak telah dapat pula menyibak gelapnya malam dan mengurangi kepekatan rimba, menggantikan cahaya perapian yang telah terlalu lama padam. Maka makin lama semakin tampak jelaslah dua bayangan yang sedang mati-matian mengadu tenaga. Sementara itu Lawo Ijo telah mengikuti pertempuran itu dengan seksama. Di dalam hati ia memuji juga keuletan Joko Soka yang pada akhir tahun ini akan bersama-sama mengadakan semacam pertandingan dan beberapa orang lainnya termasuk dirinya. Diam-diam ia merasa mendapat keuntungan dengan kejadian itu, sebab dengan demikian ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan Joko Soka yang pada akhir tahun ini pasti akan menjadi salah satu seorang lawannya yang berat. Karena itu sejak pertempuran berkobar, perhatiannya terikat kepada setiap gerak Joko Soka.